Halo semua, jumpa lagi dengan saya Eki Manjaya. Kali ini dalam program Darah Sinema. Darah Sinema adalah sebuah program yang tujuannya untuk mengulik, mengulas, mendiskusikan tentang film. Hari ini saya akan membahas seperti di balik ini adalah noda ranjang membekas dari Amer Bersaudara alias Azam dan Merdeka atau dikenal dengan Deka yang mereka berkumpul dalam kesatuan bernama Kolong Sinema. Film ini bisa diakses secara gratis di Flip Flop TV. Bobby, Bobby, kamu sudah sadar? Bu Maya, Bu Maya, anaknya sudah sadar. Film ini sebenarnya bagi saya adalah salah satu film paling subversif temanya yang pernah ada dalam film Indonesia. Karena film ini pushing the boundaries gitu ya. Pushing the boundaries dalam arti bukan film untuk semua orang. Not everybody's cup of tea ya, kayak gitu. Nah, yang menarik adalah film ini adalah film terbaru dari Kolong Sinema yang sebelumnya dari 2017 sudah bergerilya katakanlah begitu, dan ini untuk pertama kalinya ada di sebuah OTT. Tentu saja ada dua film lainnya mereka yang ada di bioskop online, tapi ini adalah film yang khusus dibuat untuk sebuah OTT. Dan tentu saja ini ada tur campur beberapa orang ya, kolaborasi, misalnya Erik dan Molitiwa. Untuk menonton film ini, syaratnya harus sabar selama 15 menit. Karena 15 menit pertama, ini adalah homage dari Azam dan Deka untuk film-film sexploitation yang biasanya 90-an juga, dan 2000-an awal tentunya, yang biasanya ditayangkan di Indosiar atau LaTV. Ingat LaTV? Nah, dari homage itu kita bisa ketahuan bahwa dari segi judul udah begitu ya, udah agak-agak gairah malam gitu ya, bergairah di puncak gitu kan di situnya. Kemudian dari segi dialog-dialognya, cara berdialog, kemudian dari segi termasuk soundtracknya, termasuk OST-nya, ada dua lagu yang diciptakan untuk ini, dan itu gaya-gayanya gaya-gaya 80-an 90-an, emosi jiwa semacam itulah. Bobby bukan ayah. Bobby bukan Ferdi, suami tante. Bobby benar-benar mencintai tante. Dan Bobby akan selalu ada buat tante. Sejak ku jumpa kamu, di antara ragu dan malu, di antara bunga dan bayang rembulan, ku rasakan ada getar yang dalam. 15 menit pertama menurut saya sangat berhasil untuk menanam informasi. Nanti kemudian twist-nya sangat dapat gitu ya, sangat dapat. Dan seperti saya bilang tadi, bagi yang bagi yang bermoral, nah ini adalah film amoral gitu ya, amoral. Saya tidak mau bicara banyak karena takut spoiler, tapi bayangkan hal-hal yang bersifat tabu
dibahas di sini dan dipertunjukkan gitu, walaupun nggak mempertunjukkan secara eksplisit, tapi idenya saja bahkan bisa membuat orang-orang tertentu enak gitu ya. Tapi sebagai orang lain mungkin akan tertawakannya atau to ridicule gitu, jadi wah ya lucu-lucuan gitu. Jadi tergantung kalian perspektifnya atau moral background-nya ada di mana gitu ya, moral standpoint-nya. Jadi tapi ini adalah sebuah, bagaimana kalau yang sudah tahu siapa itu Kolong Sinema tentu akan tahu bahwa 15 April pertama itu ada sesuatunya gitu ya, karena Kolong Sinema itu sudah dikenal dengan gory, dengan darah-darah, kemudian horor gitu ya. Mengingat Azam dan Deka ini adalah fans beratnya Nayato misalnya gitu ya. Terus juga film-film B gitu ya, film-film B eksploitasi gitu ya, Indonesia dan luar negeri juga. Karena saya. Gory ini sudah pasti ada. Gory ini sudah pasti ada. Dan yang terakhir, tapi saya nggak mau menyebutkan, karena kalau kita fokus pada setengah pertama, maka kita akan bisa iya bisa enggak sih, bisa akan menerka kamu kemana sih arahnya. Tapi twist itu bisa dapat, dan bahkan bagi saya yang sudah kira-kira kayak gini itu juga bisa jelek gitu ya, nggak jelek. Jadi sebaiknya sih ditonton sendiri gitu ya. Nah, jadi satu adalah homage terhadap eksploitasi 90-an, dari feel look-nya gitu ya, misangsen dan lain-lain, masuk sound dan lain. Terus ada adegan pacaran yang lari-larian gitu ya. Sayang sekali tidak ada adegan pantai, saudara-saudara, tapi tentu saja ada adegan petir gitu ya, sebagaimana tahun 80-an, 90-an dan 2000-an awal gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menambah hal yang tabu, ya, saya bilang ada. Jangan, silakan nonton sendiri. Dan ketiga adalah gory. Dan temanya sendiri sebenarnya sangat mengkritisi gender ya, sejak dari seperti misalnya anak pecah ketuban itu, mereka sudah mengkritik. Menurut saya ya, mungkin mereka bikin aja gitu, tapi di film ini misalnya mereka sangat mengkritik tentang yang sering banget, kata kunci yang sering disebut di sini berkali-kali adalah penjahat kelamin. Meskipun tidak mengubah sifatnya, toh dia tetap kabur lagi dan menikahi perempuan lain lagi. Ih, dasar penjahat kelamin. Juga tentang motherhood. Motherhood yang seperti apa? Nah, siapa naluri keibuan dan bersenyawa dengan seorang istri atau mantan istri yang dendam, gitu kan. Jadi semua ini adalah plot yang luar biasa menurut saya, dan itu dendamnya juga nggak tulung-tulung, habis-habisan di situ. Tapi tentu saja ada komedi di situ, bukan komedi, ada ya comic relief gitu ya. Misalnya di film, setelah nonton film ini saya ketika terdengar kata es teh manis, itu beda gitu. Saya tidak minum alkohol, Bu. Ini bukan alkohol, Bu Ingrid. Lantas, Es teh manis. Sebenarnya film Noda Ranjang Membekas yang ada di Flip-Flop TV ini sebenarnya adalah yang terbaru, atau bahkan mungkin semakin memuncak dari dua hal yang dilakukan oleh Kolong Sinema. Yang pertama adalah Kolong Sinema itu bagi saya adalah gerakan estetika, karena sudah lama sekali Indonesia tidak punya ya, mungkin sejak sinema gitu ya. Karena ini adalah gerakan, gue mau bikin film jelek, lo mau apa gitu ya, attitude-nya kayak gitu. Jadi mereka tidak hanya homage terhadap film B, tapi mereka membuatnya dengan gaya film B. Beda dengan, tentu saja saya harus nyebut Joko Anwar gitu ya, yang membuka saya ke interest-nya adalah B-movies.
karena saya dikenalkan dengan film-film eksploitasi Indonesia 80-an yang dari luar negeri. Tapi Joko tidak membuat film B gitu ya. Tapi terinspirasi ya, tapi Joko buat film-film A tapi terinspirasi oleh film-film B, apakah Indonesia ataupun global gitu, seperti Kung Fu di Hong Kong dan lain-lain. Maksud kamu apa deh? Yang matinya goblok dijadikan hiburan di neraka. Gerakan estetika ini bagi saya gerakan estetika karena benar-benar mencerminkan dari segi sikap ya. Jadi dia bikin film sesuai dengan film yang disuka, sebagai homage atau tribute. Misalnya mereka sangat suka dengan film-film Nayato misalnya, itu ada semua. Jadi mereka membuat film terus sebagai sebuah gerakan perlawanan dari mainstream yang selalu bilang, oh film ini jelek, film ini jelek. Justru mereka berpihak pada film-film jelek dan membuat homage terhadap itu. Noda Ranjang Membekas adalah salah satu buktinya gitu ya. Film-film yang selama ini atau sinetron atau apa yang apaan sini gitu ya. Dan sebenarnya 90-an ini atau 2000-an awal itu sebenarnya adalah hal yang masih jarang dianalisa atau dikulik oleh kritikus, oleh akademisi gitu ya, karena saya sendiri 80-an gitu ya, 70-an juga gitu. Tapi yang 90-an nih film-film Nayato itu bahkan bagi pencipta film B pun bukannya it's bad, it's so bad it's good, tapi it's just bad gitu ya. Tapi mereka justru mengangkatnya. Gitu. Yang kedua adalah mereka salah satu dari pelopor gerakan politik selera karena mereka anti mainstream, bahkan mereka memposisikannya dengan berkolaborasi atau mengumpulkan filmmaker yang punya konsep atau punya taste, punya selera yang sama gitu. Misalnya Alutung Putih, Hollywood, Javora Studio, Furious Production, bahkan mereka bergabung dalam sinema kacang goreng gitu ya, gerakannya gitu. Tidak hanya itu, bahkan ini kolong sinema ini bergerak gitu ya, bergerilya dari kota ke kota, keliling ke beberapa termasuk ke luar Jawa gitu ya. Ini sangat menarik dan banyak yang suka gitu. Dengan begitu maka membangun jaringan mereka. Jadi makin lama makin besar jaringan para penyuka gitu. Dan yang menarik adalah Noda Ranjang Membekas ini adalah sebuah penanda bahwa mereka sudah tidak lagi di gerilya underground dalam arti dari sebuah public space ke public space yang lain atau dari sebuah komunitas film yang lain di daerah-daerah gitu ya. Termasuk juga Azam pernah diminta buat kurasi gitu ya, kurasi film-film yang sejenis gitu. Tapi mereka sudah mulai dilirik oleh OTT semacam Flip-Flop TV gitu. Atau filmmaker sekaliber Monty Tiwa gitu ya. Nah, ini yang menarik karena dengan begitu akan banyak sekali variasi dan lebih dinamis lagi film Indonesia gitu. Oke, demikian tadi diskusi tentang Noda Ranjang Membekas, episode pertama dari Daras Cinema. Bersama saya Eki Manjaya, dan nantikan Daras Cinema episode berikutnya. Terima kasih.